Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bersyukur pada Allah, pada kesempatan ini kita masih diberi kesehatan dan kesempatan untuk masih mempelajari ilmu tajwid ini. Untuk materi kali ini yang akan kita bahas adalah tentang hukum idgham. Apa itu hukum idgham? Nah, di sini hukum idgham itu terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama adalah ada idgham mutamatsilain. Yang kedua idgham mutajanisen, dan yang ketiga adalah idgham mutaqaribain. Nah, selanjutnya untuk kesempatan ini Ibu hanya akan membahas satu saja ya, yaitu tentang idgham mutamatsilain. Nah, Ibu akan membahas tentang idgham mutamatsilain saja. Apa itu idgham mutamatsilain? Nah, secara bahasa, idgham mutamatsilain itu adalah dibagi menjadi 2 ya, ada idgham, ada mutamatsilain. Terbagi menjadi 2 kata, yaitu idgham dan mutamatsilain. Idgham apa? Idgham itu adalah memasukkan. Dalam hal ini memasukkan apa? Yaitu memasukkan huruf pertama ke huruf yang kedua. Yang kedua adalah kata mutamatsilain. Mutamatsilain itu apa? Mutamatsilain adalah 2 hal yang sama. Dalam pembahasan kali ini, yang samanya itu apa? Yaitu 2 huruf yang sama dalam sifat dan makhrajnya. Jadi hurufnya itu harus sama makhrajnya, tempat keluarnya hurufnya, dan sifat hurufnya. Nah, jadi 2 hurufnya sama gitu ya. Dalam kata lain 2 huruf yang sama rupanya gitu ya. Selanjutnya syarat hukum idgham mutamatsilain gitu ya. Jadi hukum idgham mutamatsilain ini berlaku ketika huruf hijaiyah yang pertamanya bertanda sukun atau mati bertemu dengan huruf hijaiyah yang kedua, yaitu berharkat, bisa patah, kasroh atau domah gitu ya. Nah, jadi huruf hijaiyah pertama sukun, yang kedua harus berharkat, maka berlakulah hukum idgham mutamatsilain. Syaratnya apa? Hurufnya harus sama tadi gitu ya. Jadi hurufnya sama makhraj, tempat keluarnya, dan sifat hurufnya. Cara membacanya, cara membaca idgham mutamatsilain ini adalah dengan memasukkan huruf pertama ke huruf yang kedua seperti huruf yang ditasydidkan secara ditekan. Nah, untuk lebih mempermudah, kita langsung ke contoh saja. Di sini ada huruf tak mati bertemu dengan tak berharkat. Nah, maka di sini berlakulah hukum idgham mutamatsilain. Seperti yang kita tahu bahwa huruf ta itu bersifat hamas. Jadi kalau tidak bertemu dengan tak yang berharkat lainnya, maka harusnya berdesis, robihat, nah seperti itu. Cuman karena di sini bertemu dengan huruf ta yang berharkat hidup, maka berlakulah hukum idgham mutamatsilain. Cara membacanya seperti ditasydidkan langsung ke huruf yang kedua. Cara membacanya seperti ini. Fama rabihat tijaratuhum. Nah, jadi langsung ditasydidkan ke huruf yang kedua. Fama rabihat tijaratuhum. Itu ya, seperti itu. Pengucapan yang kurang tepat seperti ini. Fama rabihat tijaratuhum, salah gitu ya. Jadi itu masih ada hamesnya, tidak boleh. Karena berlaku hukum idgham mutamatsilain, maka langsung dimasukkan ke huruf yang kedua, ditasydidkan. Fama rabihat tijaratuhum, seperti itu ya. Nah, yang barusan itu ada di surat Al-Baqarah ayat 16. Contoh selanjutnya yaitu huruf dal mati bertemu dengan dal berharkat. Nah, pada awalnya
dal itu berlaku hukum idgham qalqalah ya. Dal itu berlaku qalqalah. Pada materi sebelumnya kita sudah tahu bahwa dal itu harusnya mempunyai hukum qalqalah. Cuman karena bertemu dengan dal yang lainnya berharkat, maka di sini berlaku hukum idgham mutamasilain. Jadi cara membacanya langsung saja dimasukkan ke huruf yang kedua dan ditekan. Cara membacanya seperti ini. Wa qad dakhalu bil kufr. Nah, gitu ya. Wa qad dakhalu bil kufr. Itu. Pengucapan yang salah. Wa qad dakhalu bil kufr. Nah, itu salah ya. Nah, seperti itu dipantulkan, tidak boleh. Karena di sini berlaku hukum idgham mutamasilain, maka langsung dimasukkan saja ke huruf yang kedua dan ditasydidkan. Wa qad dakhalu bil kufr. Itu ya. Nah, ini ada di surat Al-Maidah ayat 61. Contoh terakhir yang ketiga. Di sini ada huruf fa mati bertemu dengan fa yang berharkat. Nah, gitu ya. Ini juga sama. Cara membacanya yaitu fa yang pertama dimasukkan ke fa yang kedua dan ditekan. Fala yusrif fil qatl. Nah, itu ya. Fala yusrif fil qatl. Gitu ya. Jadi fa yang pertama dimasukkan ke fa yang kedua. Cara pembacaan yang kurang tepat seperti ini. Fala yusrif fil qatl. Nah, itu kurang tepat ya. Jadi langsung saja dimasukkan ke huruf yang kedua. Ini ada di surat Al-Isra ayat 33. Tuh, selanjutnya di dalam hukum idgham mutamasilain ini ada juga pengecualian gitu ya. Nah, apa pengecualiannya? Yaitu ketika huruf waw mati bertemu dengan huruf waw berharkat, di mana huruf sebelum waw sukunnya itu berharkat domah gitu ya. Nah, kalau yang ini tidak diidghamkan, tapi seperti biasa saja dibaca mad tabi'i ya gitu. Contohnya cara membacanya seperti ini. Isbiru wasabiru. Nah, itu ya. Isbiru wasabiru. Itu cara membacanya seperti itu. Tetap aja di mad tabi'ikan, tidak digabungkan ke waw yang kedua gitu ya. Pengucapan yang salah seperti ini. Isbiru wasabiru. Nah, itu salah gitu ya. Karena di sini pengecualian ketika waw sukunnya bertemu dengan waw hidup, tapi sebelum waw sukunnya berharkat domah, maka tidak berlakulah itu hukum idgham mutamasilain gitu ya. Jadi dibacanya seperti biasa, berlaku hukum mad tabi'i. Isbiru wasabiru. Nah, itu ya. Tuh. Yang kedua, pengecualian kedua yaitu ada ia mati bertemu dengan huruf ya berharkat. Nah, di mana huruf sebelum ianya itu berharkat kasroh gitu ya. Ini juga sama, tidak berlaku hukum idgham mutamasilain, tapi hanya membaca seperti biasanya aja, yaitu berlaku hukum mad tabi'i. Fi yaumin kana gitu ya. Di mad tabi'ikan saja fi yaumin kana gitu ya. Nah, yang salah yaitu diidghamkan fi yaumin kana, itu salah ya. Jadi tetap saja di mad tabi'ikan fi yaumin kana. Nah, seperti itu. Mudah-mudahan apa yang sudah dijelaskan bisa dipahami bersama. Kalau masih ada yang mau bertanya, silahkan bisa kalian tuliskan di kolom komentar. Mudah-mudahan dalam pengerjaan latihannya bisa semaksimal mungkin. Cukup sekian dari Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.